Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rediawan Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah sistem telekomunikasi, yaitu tentang fiber optik. Yang pertama, pengertian fiber optik. Fiber optik adalah bagian dari sistem komunikasi fiber optik. Ia bekerja dengan dukungan alat-alat lainnya. Yang pertama yaitu pemancar. Pemancar menghasilkan sinyal yang akan berjalan melalui kabel fiber optik. Regenerator optik dibutuhkan ketika sinyal cahaya mengalami pelemahan karena berjalan pada jarak yang sangat jauh dan membutuhkan penguatan kembali. Sebenarnya sinyal cahaya disalin ulang dan sinyal baru dengan karakteristik yang sama dikirimkan kembali oleh regenerator. Pada ujung kabel serat optik terdapat penerimaan optik. Ia menerima sinyal cahaya dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh alat kita. Yang kedua yaitu potongan melintang serat optik. 4 bagian yaitu core, clouding, buffer coating, dan jaket. Core adalah kaca tipis yang bagian inti dari fiber optik. Sedangkan cladding adalah materi yang mengelilingi inti. Buffer coating yaitu plastik pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan. Jaket adalah pembungkus lapisan telur dari fiber optik. Sejarah fiber optik itu sendiri ada 6 generasi. Yang pertama generasi dimulai pada tahun 1975. Sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya. Terdiri dari alat encoding, mengubah input, misal suara menjadi sinyal listrik. Yang kedua, generasi kedua yaitu pada tahun 1981. Untuk mengurangi efek dispersi, ukuran teras serat diperkecil agar menjadi tipe model tunggal. Yang ketiga yaitu pada tahun 1982 terjadi penyempurnaan pembuatan serat silika dan pembuatan chip dioda. Yang keempat yaitu 1984 dimulai riset dan pengembangannya sistem koheren. Modulasinya yang dipakai bukan modulasi intensitas, melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah intensitasnya masih dapat dideteksi. Generasi kelima yaitu pada tahun 1989. Generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi reaktor pada generasi sebelumnya. Yang terakhir generasi ke-6 pada tahun 1988 oleh Lynn F. Molenaer yang memelopori sistem komunikasi Soliton. Jenis-jenis fiber optik ada dua, yaitu yang pertama single mode fibers yang mempunyai inti yang kecil dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah. Yang kedua yaitu multi mode fiber, mempunyai inti lebih besar dan berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah. Seperti berikut sesuai gambar. Prinsip kerja dari fiber optik. Fiber optik bekerja dengan memanfaatkan sinyal sifat cahaya yang unik, mempunyai kecepatan sangat tinggi, dan dapat dibelokkan yang kemudian kita sebut sebagai refleksi atau internal total. Refleksi internal total merupakan fenomena optik yang terjadi jika cahaya mengenai perbatasan antara dua medium dengan sudut lebih besar dari sudut kritis. Fenomena ini hanya dapat terjadi jika cahaya merambat dari medium dengan indeks bias yang lebih besar menuju medium indeks bias yang lebih kecil. Misalnya cahaya yang merambat dari air ke udara. Kelebihan fiber optik itu sendiri. Yang pertama lebih murah jika dibandingkan kabel tembaga. Yang kedua lebih tipis, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga. Yang ketiga kapasitas lebih besar. Yang keempat sinyal degradasi lebih kecil. Yang kelima ukurannya kecil dan ringan. Yang keenam kebal terhadap gangguan gelombang elektromagnet. Yang ketujuh tidak menghantarkan arus listrik. Kekurangan fiber optik. Kekurangannya yang pertama yaitu konstruksi fiber optik lemah, sehingga dalam pemakaiannya diperlukan lapisan penguat sebagai proteksi. Yang kedua,
Karakteristik transmisi dapat berubah bila terjadi tekanan dari luar yang berlebihan. Yang ketiga, biaya yang lebih mahal untuk peralatannya. Hal ini dikarenakan fiber optik dapat mengantarkan data dengan kapasitas yang lebih besar dan jarak transmisi yang lebih jauh dibandingkan dengan tembaga. Yang keempat, perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangan. Untuk perbaikan yang kompleks, perlu tembaga yang ahli di bidang ini. Selain keuntungan, sifat yang tidak menghantarkan listrik juga merupakan kelemahannya, karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.